Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita semuanya begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan hidup ini. Dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin. Dengan nikmat tersebut pula kita bisa menghindar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, akan tapi ketika dia kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ke-25 Ramadan ini 1441 Hijriah, insyaallah sore hari ini kita akan membahas atau mengambil sebuah nasihat dari surat Al-Lail. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wal-laili idza yaghsha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Lail ini, demi malam apabila telah gelap gulita, dan demi siang apabila telah terang benderang. Dan yang menciptakan laki maupun perempuan, sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Maka barang siapa yang menginfakkan hartanya dan bertakwa, kemudian dia membenarkan tentang surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan tersebut. Dan barang siapa yang kikir dan merasa cukup, ya, dan mendustakan yang namanya surga, maka kami akan berikan dia, mudahkan dia jalan kesusahan. Dan tidaklah berguna harta-harta tersebut ketika ia telah binasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat. Yang mana insyaallah pada hari ini kita akan membahasnya, ya,
episode pertama, yaitu dari ayat pertama sampai ayat 11. Maka kita lihat dulu secara mufradat. Al-lail. Lail itu bermakna malam. Zakar, laki-laki. Unsa, perempuan. Kemudian bakhila, pelit. Ya. Dan kadzdzaba, yukadzibu, berdusta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Lail ini adalah termasuk surat atau golongan dari Makkiyah. Maka surat ini menjelaskan bagaimana tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ciptaannya itu berbeda-beda, berpasangan, bahkan nanti usaha yang dilakukan oleh manusia pun berbeda-beda. Sehingga dari sikap atau sifat yang berbeda ini, begitu juga jalan yang berbeda, maka akan mendapatkan konsekuensi yang berbeda pula. Jika kita lihat ayat 1 dan 2, Allah Ta'ala mengatakan wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Allah bersumpah di sini demi lail, demi malam, apabila telah gelap gulita. Dan demi siang hari apabila telah terang benderang. Dua ini adalah ayatani min ayatillah. Dua ini adalah, yaitu dua makhluk Allah ini adalah dua petunjuk, dua ayat, dua dalil, dua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang rububiyahnya. Ya. Kenapa? Karena yang mampu menciptakan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di manusia merasakan yang namanya siang dan malam. Ya, pada umumnya siang untuk bekerja, siang untuk berusaha, siang untuk mencari rezeki Allah Subhanahu, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan siang adalah biasanya untuk istirahatnya manusia. Bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala buat bahwasannya bumi ini dibuat gelap terus, dibuat malam terus. Kan enggak enak. Kita pinginnya istirahat aja, pinginnya tidur mulu. Atau dijadikan siang terus. Artinya apa? Bekerja terus sehingga apa? Melelahkan. Jadi kan kita harapannya semuanya seimbang, bekerjanya seimbang, istirahatnya juga seimbang. Harapannya begitu manusia. Kalau dikasih salah satunya saja dominan dengan salah satu, ini bahkan bisa menjenuhkan. Sehingga yang mampu membuat alam ini menjadi siang dan malam, dialah zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat yang lain Allah katakan kalau seandainya bumi ini tempat tinggal kita dijadikan malam terus, siapa yang mampu mendatangkan siang? Atau sebaliknya pula. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan makhluknya. Ini adalah termasuk tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menciptakan siang dan malam? Yang kedua, yang ketiga dan keempat, Allah katakan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada laki dan perempuan, semuanya. Hampir semua makhluk Allah ciptakan laki dan perempuan. Manusia dan jin sama. Begitu juga hewan. Hewan ada jantan dan ada betina. Sehingga adanya keduanya ini
wa khalaqnakum azwaja. Allah Ta'ala mengatakan, dan kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Ya. Tujuannya apa? Bahwasanya laki menikahi perempuan litaskunu ilaiha, adalah untuk menggapai yang namanya ketenangan dalam hidup. Sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Maka dikatakan wa khalaqnakum azwaja. Diciptakan secara berpasang-pasangan. Bayangkan kalau seandainya di bumi kita laki semua, tidak ada perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan semua tanpa laki-laki. Inilah hikmahnya. Ya, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti ini. Ya. Bahkan kita manusia ini ada laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari manusia yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi assalam. Allah katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha, kemudian diciptakan darinya zaujaha, istrinya, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya banyaklah akhirnya apa? Muncul keturunan-keturunan, ada laki dan perempuan. Siapa yang mampu menciptakan ini? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak mampu melakukan ini, makhluk tidak ada yang mampu. Dialah yang mampu, zat yang maha pencipta, yang maha besar. Kemudian Allah katakan lagi, inna sa'yakum lasyatta. Ya, sesungguhnya usahamu wahai manusia pun, karena tadi ya diciptakan sudah berbeda-beda, laki dan perempuan berpasang-pasangan, maka Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian pun akan berbeda-beda, tidak sama semua. Visi dan misinya tidak satu. Ya. Bahkan dalam pepatah Arab mengatakan apa? Kullu ra'sin ra'yun. Setiap kepala ada pendapatnya. Ya, makanya kalau kita rapat kadang-kadang ribut. Kenapa? Karena masing-masing punya pendapat. Setiap kepala. Maka dari itu, ya, Allah katakan sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Bagaimana itu? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang pertama, ada manusia, fa amma man, ya, ada yang memberikan atau menginfakkan hartanya, wattaqa. Dan dia menginfakkan itu karena dasar ittaqo, bertakwa. Tentu takwa ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Menginfakkan dengan rasa takwa, ini harus ada. Kenapa? Takwa itu adalah yaitu berusaha menjalankan perintah Allah dan melakukan juga apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi pula apa yang dilarang oleh keduanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barang siapa yang memberikan atas dasar rasa takwa juga, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan yang namanya husna. Husna di sini banyak artinya. Ada yang mengatakan surga, ada yang mengatakan ganjaran yang baik dan sebagainya. Banyak. Artinya semuanya meskipun berbeda-beda dalam apa penafsirannya, tapi maksudnya semua sama, yaitu kebaikan. Ya. Barang siapa yang memberikan dan dia membenarkan akan adanya pahala besar, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan berikan, kami akan yunassiru. Ya, yang di sini yassara yunassiru artinya adalah memudahkan. Siapa yang memberikan karena dasar ketakwaan, kemudian begitu juga karena membenarkan ya pahala yang besar, maka Allah akan berikan dia kemudahan dalam melakukan tersebut. Ya. Enak orang kalau sudah melakukan amal soleh diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat. Kenapa? Ada orang yang ingin melakukan amal soleh susah. Kalau ini Allah katakan fasan yassiruhu, kami akan berikan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Allah sudah berikan jalan. Inilah yang dinamakan dengan istilah hidayatu
al-irsyad, petunjuk untuk melaksanakan melaksanakan ibadah atau melaksanakan syariat. Kalau orang sudah diberikan petunjuk seperti ini, enak, apa-apa mudah. Siapa yang ingin merasakan seperti ini, maka dasarnya ingat amalannya ittaqo, karena dasar ketakwaan dan membenarkan akan pahala yang besar. Sehingga para ulama tafsir mengatakan ayat ini sebenarnya ayat ini turun berkenaan dengan yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Sehingga ada kata-kata wasaddaqo. Saddaqo di sini siddiqa, membenarkan. Kalau diingat ayat tentang ini, orang akan ingat, oh ini ayatnya Abu Bakar. Ini adalah pemujian untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau itu telah membebaskan budak, yaitu muazzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Bilal bin Rabah. Pernah, Jadi waktu itu kan Bilal adalah seorang hamba sahaya, yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Maka dibelilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dibeli oleh beliau. Istilahnya ada orang-orang yang mengatakan, Abu Bakar kenapa Bilal yang dibeli? Mohon maaf, istilahnya secara tidak langsung kan Bilal adalah orang kulitnya hitam, orang Afrika lah. Seakan-akan mereka mengatakan ada budak yang lebih bagus daripada Bilal. Ngapain kok Bilal yang dimerdekakan? Sehingga Abu Bakar di sini bagaimana? Dia niatannya ikhlas, tidak ada niatan apa-apa. Intinya beliau niatannya hanya ingin menolong dan lillahi ta'ala, tanpa ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tanpa ada unsur yang lain. Sehingga Allah puji, wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah ini ada seorang munafik yang punya pohon kurma. Kebetulan pohon kurmanya ini jadi berdampingan ada dengan rumah anak yatim. Nah, saat itu pohonnya berbuah sangat banyak dan buahnya ada yang jatuh-jatuh di tanahnya anak yatim. Namanya orang munafik kan tidak mau diambilin itu tetap. Abu Dahdah melihat biarin aja kok. Biarin mereka untuk mereka itu. Biar bisa dimakan sama anak-anak yatim itu, insya Allah pahala besar untukmu. Tapi mereka namanya orang munafik tidak mau. Akhirnya bagaimana Abu Dahdah dibeli sama Abu Dahdah. Dibiarkan jadi untuk anak-anak yatim tersebut. Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Sehingga disinilah kalau kita melihat bahwasanya orang yang ikhlas itu dia tidak akan pernah merasa sakit hati. Ketika dia dikhianati atau mungkin dibully dan sebagainya, hal baik yang dia lakukan, yang penting tidak melanggar syariat yang ada, yang penting itu adalah baik, maka cemoohan orang, ejekan orang tidak digubris. Itulah yang namanya keikhlasan. Kalau masih ada rasa sakit, ketika pemberian itu masih ada rasa sakit bagi dia, maka ada sebagian ulama mengatakan berarti belum 100% keikhlasannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadar itu siapa yang memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu dengan dasar ketakwaan, kemudian membenarkan surga dan sebagainya, Allah insya Allah akan berikan dia dimudahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Biasanya kalau orang sudah bersedekah, orang bisa berkurban saja sekali, insya Allah tahun depan, ketika dia memang kurbannya karena lillahi ta'ala, insya Allah tiap tahun dia akan melaksanakan. Kenapa? Dia akan merasa tahun lalu saya melakukan, kenapa tahun ini tidak? Saya punya harta sebagian, saya lebih dan sebagainya. Ini ma'asyiral muslimin rahimahullah.
Yang kedua ada kelompok ya, wa amma man bakhila wastaghna. Ada orang yang pelit, bakhil, ya, wastaghna, dan merasa cukup. Artinya hartanya ini bisa melindungi dia. Ini senada dengan firman Allah yang sudah kita bahas dalam surat Al-Humazah. Ya, wa jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Seakan-akan harta yang dia kejar selama ini, harta tersebutlah yang akan memberikan kehidupan bagi dia. Ya. Maka di sini wa amma man bakhila wastaghna. Kenapa? Merasa cukup, enggak perlu lagi rahmat Allah Subhanahu. Rahmat Allah ini sudah cukup. Padahal apa? Minta setiap hari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta. Ya. Wa kadzdzaba bil husna. Bukan hanya itu, bahkan mendustakan tentang pahala besar. Yang artinya dia mencari harta atau mencari apapun itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan yang lain. Ya, fasan yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan bagi dia jalan kesusahan. Seakan-akan di sini bahwasanya ingat hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya, itu adalah termasuk kesusahan. Siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesusahan ini, ya, hati-hati. Hati-hati. Berarti dia tidak mendapatkan petunjuk. Dia tidak mendapatkan hidayatul irsyad. Kenapa? Diberikan jalan mudah dalam hal kesusahan, dalam hal dosa. Ya. Semacam orang harus beli sesajen setiap hari. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan, silakan, bahkan diberikan tapi setiap hari dia harus membeli sesajen yang dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Maka diberikan kemudahan untuk melaksanakan yang namanya kesusahan atau dosa. Maka Allah katakan, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Ini baru Allah katakan terakhir. Bahwasanya orang yang pelit tadi dengan hartanya, ya, bahkan dia merasa cukup dan mendustakan yang namanya surga. Maka Allah katakan di sini, maka wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak akan bermanfaat harta tersebut apabila dia sudah binasa, sudah mati. Ya. Sekali lagi, harta yang dia selama ini cari ketika dia sudah mati tidak akan tidak akan berguna. Ya, tidak ada orang yang mati hartanya ikut masuk ke dalam kuburan. Seandainya dia punya harta 5 miliar atau 5 triliun, ya, dia tidak ikut masuk ke dalam kuburan. Ya. Kalaupun seandainya dia berkeyakinan, ya, dia memiliki pemahaman, sudah bawa aja, masukin saja hartanya ke dalam kubur, buat bekal dia. Ini kan ada ini, ya, kita paham lah, ya, ada orang-orang yang seperti ini di dunia ini, ya, ketika mati hartanya pun ikut masuk ke dalam kubur dengan alasan apa? Ini pakai modal, pakai bekal dia nanti di negeri sana. Jangan kira, ya, jangan kira ketika nanti harta juga, kalaupun dipaksa harta itu masuk, tidak akan berguna. Kalaupun berguna, ini kata ulama, kalaupun berguna di sana, jangan pikir hartanya bisa dipakai nyogok. Siapa mau disogok? Malaikat. Tidak bisa disogok. Allah sudah tegaskan, la ya'sunallaha ma amaruhum. Artinya apa? Malaikat itu adalah sifatnya amanah, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar. Kalau di dunia bolehlah, tapi kalau di negeri akhirat, walaupun dia bawa hartanya semua, tidak akan bisa dipakai untuk nyogok malaikat. Hati-hati. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka saya pernah diajarkan oleh guru saya, ya,
Ini yang mengajarkan adalah ya Ustadz Dr. Fauzi Basultana hafizahullah taala pernah mengatakan kalau mau berdoa minta sama Allah, ya Allah jadikanlah saya orang yang paling banyak mengeluarkan zakat. Dengan harapan apa? Ketika dia orang yang mengeluarkan zakat biasanya adalah orang yang kaya. Jangan hanya minta kaya tok, takutnya nanti dibuat lupa. Ya. Jadi minta sama Allah dimudahkan untuk berzakat. Kalau dia dimudahkan berzakat artinya dia termasuk golongan orang kaya. Kami minta sama Allah agar dimudahkan ketika kita sudah memiliki harta dan sebagainya yang kita kejar selama ini kita miliki, minta sama Allah supaya diberikan kemudahan. Jangan sampai harta tersebut, apa yang kita usahakan selama ini ternyata apa? Melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyatubillah. Kenapa? Karena semuanya akan nanti kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang-orang yang termasuk golongan pertama. Orang-orang yang memberikan atas dasar ketakwaan dan membenarkan yang namanya pahala yang besar atau surga, dan mudah-mudahan kita diberikan jalan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ya, demikian kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.